bahagia jika punya seorang pacar jelita. Tapi Bung jangan coba bermain mata dengan darah-darah satu asrama. Tingkah sang darah berbagai-bagai, 1001 laku perangai. Tak satu pun sama dengan yang lain, biar pakai rok, gaun atau kain. Manis kesini, di sana cemburut, ada pula yang berengut. Kalau Bung salah tak diberi ampun, hendaknya awak pun maklum. Tapi biar aku mati tertawan antara sejuta darah rupawan. Jadi budak dalam asrama darah, dari Rajastana penuh jejaka. Di sana cemberut, ada pula yang berengut. Kalau Bung salah tak diberi ampun, hendaknya awak pun maklum. Tapi biar aku mati tertawan antara sejuta darah rupawan. Jadi budak dalam asrama darah, dari Rajastana penuh jejaka. Satu, mereka manis. Dua, mereka genit. Tiga, mereka sinis. Empat, mereka senggit. Adegan video pertama di awal adalah opening dari film musikal pertama Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Podcast History bersama saya Medina Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan sedikit membahas dan juga mereview film musikal pertama Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Asrama Darah. Mungkin nama film ini terdengar begitu asing bagi kita. Wajar saja, film ini rilis kurang lebih 63 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1958. Film ini sudah tidak asing lagi ya bagi para penggemar film-film hitam putih atau film-film zaman dulu. Terus juga udah gak asing juga untuk para penggemar sejarah ya. Namun buat saya film ini cukup menarik, baik dari segi sinematografis atau teknik pengambilan gambar, jalan cerita, pemain, bahkan latar belakang yang disajikan di film ini. Nah, film ini sendiri dibuka dengan sebuah pesawat jenis Dakota milik maskapai Garuda Indonesia Airways. Nah, Garuda Indonesia Airways atau GIA sendiri merupakan cikal bakal dari maskapai Garuda Indonesia. Nah, pesawat tersebut lepas landas meninggalkan Bandar Udara Kemayoran. Dulu bandar udara pertama kita itu adanya di Kemayoran sebelum pindah ke Soekarno-Hatta. Nah, beberapa saat kemudian terlihat pramugari pesawat memberikan layanan kepada penumpang seperti biasa, sambil sesekali memberi pengumuman melalui intercom pesawat. Nah, setting kemudian berpindah memperlihatkan sebuah kampus. Nah, kampus ini udah gak asing lagi ya, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba dengan suasana lab yang tengah mempraktekkan operasi di sana. Jadi, di dalam film itu, di dalam setting yang memperlihatkan UI itu,
diperlihatkan praktik operasi di sana. Lalu kemudian setting kembali berpindah, terlihat adegan seorang wanita keluar dari lingkungan kampus dengan dijemput oleh seorang laki-laki. Lalu setting terakhir di pembuka itu ada para penghuni asrama wanita yang tengah pulang ke asrama mereka dan ditampilkan tulisan Asrama Dara. Nah, sepanjang saya menonton film ini itu saya cukup berdecak kagum ya, karena saat itu Republik ini masih muda, Indonesia masih muda, tapi sudah bisa menghasilkan film dengan sinematografis yang sangat baik. Oh ya, film ini disutradarai oleh Bapak Usmar Ismail. Kemarin baru dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Kemudian dinamika kehidupan para wanita penghuni asrama juga tersaji dengan sangat baik. Dimulai dari asrama yang kedatangan penghuni baru, gadis kembar bernama Ani dan Ina. Kedua tokoh itu diperankan oleh Nurbani Yusuf dan Susana. Lalu kedua gadis itu berasal dari keluarga yang sangat penting ya. Namun karena pertengkaran ayah dan ibunya membuat mereka dikirim ke asrama tersebut. Oh ya, ibunya juga merupakan seorang politikus. Nah, Rahima, ada juga adegan di mana Rahima digoda oleh Tari mengenai masalah menikah. Padahal sebenarnya tokoh Rahima ini memang dipaksa untuk menikah sehingga harus mengorbankan pendidikannya. Namun akhirnya berhasil ditolong oleh seorang tokoh yang bernama Nasrul untuk menyelesaikan masalahnya dan akhirnya Nasrul ini meminang Rahima. Hingga kisah cinta dari tokoh Tari ini diperankan oleh Amina Cendrakasih dengan laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya. Nah, maksudnya Tari ini jatuh cinta dengan laki-laki yang usianya sebaya dengan ayahnya. Nah, semua dinamika tersebut tersaji dengan sangat apik dalam film itu. Nah, film ini disutradarai oleh almarhum Bapak Usmar Ismail dan dibintangi oleh aktris dan aktor tersohor pada masanya. Pemeran-pemerannya itu seperti Citra Dewi itu memerankan tokoh Rahima, Amina Cendrakasih memerankan tokoh Tari, lalu ada Vivi Yang, beliau berperan sebagai Ibu Siti. Ibu Siti ini merupakan ibu asrama di sana. Lalu ada Baby Hue berperan sebagai Maria, Bambang Hermanto berperan sebagai Imansyah, Rendra Karno sebagai Broto, Bambang Irawan berperan sebagai Nasrul, serta Nurbani Yusuf dan Susana, pemeran dari tokoh gadis kembar Ani dan Ina. Nah, akhir kata film ini membuat saya sadar bahwa sineas negeri ini adalah sineas yang sangat berbakat dan sangat spektakuler ya, karena telah mampu menggarap film yang memiliki kualitas sekelas Hollywood, dan berharap sineas kita di era sekarang bisa melanjutkan apa yang telah dibuat oleh sineas terdahulu kita. Oke, sekian pembahasan film musikal pertama Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan di kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam.